warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lutfiani dengan NIM 2023-21082. Penghormatan saya kepada Ibu Diana selaku dosen pengampu saya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada sekolah SLB Cintamani. Sejak cek dis. Sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui bahwa sekolah inklusi merupakan lembaga pendidikan yang menerima dan juga melayani peserta didik dengan latar belakang yang beragam, termasuk anak yang berkebutuhan khusus ataupun biasanya kita sebut ABK. Konsep inklusi dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik. Adapun hasil observasi saya, yang pertama, identitas sekolah, nama sekolah SLB Cintamani, tahun berdiri 2011, status kepemilikan yayasan, alamat sekolah, desa ataupun kelurahan Panggoy, kecamatan Muara II, dan juga Kabupaten Kota Lutsonoe, Provinsi Aceh. Adapun identitas anak, yang pertama, nama Nur Laila, umur 5 tahun, kelas 1, kelainan tunagrahita. Baik, sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui bahwa tunagrahita ini adalah individu yang dimana memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektualnya dan adaptasinya perilaku dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, kondisi ini biasanya muncul itu sejak masa perkembangan awal dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar, menyelesaikan masalah, serta berinteraksi sosial. Tunagrahita ini dapat terjadi akibat faktor genetik, infeksi selama kehamilan, gizi buruk, ataupun gangguan pada sistem saraf anak. Setelah itu, kita perlu memanage metode pembelajaran untuk anak-anak seperti ini. Menurut saya, metode yang paling efektif untuk anak dengan tunagrahita seperti Nur Laila ini ialah metode pembelajaran individual ataupun individual education program, yaitu bisa disingkat dengan IEP. Nah, metode ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berdasarkan kemampuan dan juga kecepatan belajarnya. IEP memberikan kesempatan untuk memberikan dukungan tambahan secara spesifik, termasuk intervensi dalam area komunikasi, keterampilan sosial, serta kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mengajarkan Nur Laila ini pada sekolah SLB pada tanggal 13 Januari 2025 menggunakan metode IEP ini dengan materi tentang wudhu, saya melihat bahwa meskipun materi disesuaikan dengan kemampuannya, namun perkembangannya yang terjadi tidak signifikan. Ia masih mengalami kesulitan dalam memahami urutan langkah-langkah untuk wudhu dan melakukan beberapa gerakan dengan teratur. Tetapi masih ada kesalahan-kesalahan, yaitu disebabkan karena terlambatan dia dalam pembelajaran. Jadi dia tidak sama dengan seperti kita pada biasanya. Setelah saya observasi ini, saya melihat jenis kelainan yang terdapat atau kendala yang dialami oleh Nur Laila ini dengan tunagrahita yang sedang. Yang pertama yaitu keterbatasan intelektual, yang kedua kesulitan dalam berkomunikasi, dan juga yang ketiga keterbatasan dalam interaksi sosial, yang keempat kesulitan motorik, dan yang kelima kemandirian terbatas. Jadi dia masih perlu bimbingan yang memang bimbingannya itu yang benar-benar bimbingan, harus benar-benar kita pupuk agar dia tuh bisa untuk berkembang, memahami, dan juga dia bisa berinteraksi dengan sosialnya. Berdasarkan riwayat medis, alhamdulillah yang saya dapatkan dari sekolah tersebut, guru-gurunya berbicara dengan orang tuanya, yaitu saya memperoleh informasi yang pertama diduga ibunya mengalami infeksi ringan saat hamil yang dapat mempengaruhi perkembangan otak janin tersebut. Sangat disayangkan. Setelah kita mengetahui tunagrahita itu apa, bagaimana anak-anaknya, bagaimana ciri-cirinya, dan juga metode pembelajaran apa yang harus kita lakukan, kemudian kita perlu cara penanganan, baik itu dari sekolah dan juga orang tua. Baik, pertama cara penanganan dari sekolahnya, pendidikan yang sesuai, yang kedua pendekatan yang terstruktur dan juga bimbingan individu, yang ketiga penguatan positif, yakni penggunaan pujian ataupun penghargaan ketika Nur Laila itu berhasil mencapai suatu pembelajaran ataupun telah melakukan sesuatu, maka kita harus menggunakan metode pemujian. Nah, selanjutnya penanganan dari orang tua.
Nah, yang pertama, kolaborasi dengan sekolah, yakni orang tua ini harus sering-sering kontrol dengan sekolahnya, menanyakan apa yang kurang terhadap anaknya tersebut, kendala apa saja selama ini. Kemudian selanjutnya, yang kedua, lingkungan yang mendukung di rumah. Jadi orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak ini di sekolah. Dan kemudian yang ketiga, kesabaran dan konsisten. Jadi seorang orang tua itu harus bersabar ketika mengalami anak yang spesial ini, dan harus meyakinkan diri bahwa setiap adanya ujian pasti Allah sudah menetapkan hadiah-hadiah dan juga kado untuk kita. Demikian kita doakan semoga Nur Laila ini sehat walafiat dan juga dapat berubah sedikit demi sedikit sampai menjadi bintang. Demikian laporan hasil observasi saya pada hari ini yang telah saya laksanakan pada 13 Januari tahun 2025. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan Ibu Diana. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya pada Ibu Diana. Wassalamualaikum